Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Mu'arifa dari Tadris Matematika 3C dengan nomor NIM 1262042020102. Di sini saya akan menjelaskan konsep himpunan, yang mana di materi keterampilan dasar mengajar saya mengambil materi konsep himpunan. Nah, untuk penjelasannya lihat slide berikut ini. Apa yang dipelajari tentang konsep himpunan? Di video berikut ini, saya akan menjelaskan tentang konsep himpunan. Tapi untuk memenuhi tugas yang lebih maksimal lagi, saya akan menambah materinya, yaitu tentang penulisan himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan semesta, diagram Venn, operasi himpunan, penerapan himpunan, dan banyaknya himpunan bagian yang mungkin. Pada konsep himpunan ini, kita akan mempelajari tentang konsep himpunan terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu tentang konsep himpunan? Nah, apa sih konsep himpunan itu? Yuk simak video berikut ini. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Kumpulan yang termasuk himpunan itu ada 6 atau lebih, tapi saya mengambil 6 saja. Yang pertama yaitu kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, untuk kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus itu bisa dijadikan suatu himpunan. Misalnya, siswa itu lahir pada bulan Agustus dan itu dikelompokkan dengan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Apakah hanya bisa dengan bulan Agustus saja? Tidak. Untuk pengumpulannya itu misalnya bulan lain atau bulan April, bulan Desember, seperti itu. Yang kedua yaitu kumpulan siswa laki-laki. Dalam satu kelas itu pasti ada suatu siswa. Ya, pastinya siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, untuk himpunannya tersebut kan saya mengambil kumpulan siswa laki-laki, berarti untuk siswa laki-laki berarti dikumpulkan. Itu menjadi suatu himpunan. Yang nomor 3 yaitu kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, untuk kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M ini, M itu misalnya mangga. Yang kedua yaitu manggis. Yang ketiga yaitu apa ya? Melon. Nah, itu bisa dijadikan sebuah kumpulan dari buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Selanjutnya yaitu nomor 4. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, kumpulan nama kota yang di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Misalnya kota Solo, kota Surakarta, kota Surabaya. Nah, itu semua kan berasal dari kumpulan S. Selanjutnya yaitu nomor 5. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya banyak sekali hewan yang berkaki 2. Contohnya yaitu ayam, angsa, itik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang kumpulan negara di Asia Tenggara. Tentunya negara di Asia Tenggara tahu kan. Nah, itu semua bisa dijadikan suatu himpunan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Nah, ini sebaliknya. Untuk kumpulan yang termasuk bukan himpunan, contoh yang pertama yaitu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Tentunya ini kan sangat abstrak. Semua kota itu kan relatif besar. Semua orang itu berpemikiran bahwa semua kota itu ya besar. Kan ya semua kota di Indonesia pastinya besar. Yang kedua yaitu kumpulan orang kaya di Indonesia. Tentunya orang kaya di Indonesia itu pastinya ya banyak ya. Dari segi penilaian orang itu pastinya berbeda-beda. Menurut dia kaya, menurut dia itu biasa saja gitu. Pastinya ada yang lebih kaya gitu.
Selanjutnya yaitu tentang kumpulan siswa yang pandai di kelasnya. Untuk kumpulan siswa yang pandai di kelasnya itu relatif. Siswa itu pasti memiliki suatu kelebihan. Dari siswa tersebut pasti mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi untuk siswa yang pandai di kelasnya itu relatif menurut penilaian seseorang. Yang keempat yaitu kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia itu bukan termasuk himpunan. Karena gunung yang tinggi di Indonesia itu sangat banyak. Dan menurut orang itu sangat relatif. Tergantung pendapat seseorang. Jadi hal itu tidak pasti. Selanjutnya yaitu nomor 5. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, untuk kumpulan pelajaran yang disenangi siswa itu juga menurut orang berbeda-beda. Ada yang siswa suka IPA atau matematika, kan itu tidak dijadikan sebuah himpunan. Selanjutnya nomor 6 yaitu kumpulan makanan yang lezat. Untuk kumpulan makanan yang lezat itu pastinya setiap orang ya berbeda ya. Menurut dia cukup bakso itu sudah lezat lah. Ada yang lebih, misalnya ada orang lain masa bakso gitu, terus sambil cerita ya, aku tuh sukanya pizza jadi begini. Jadi hal tersebut itu bukan termasuk himpunan karena mengakibatkan kontradiksi antara orang satu dengan orang lainnya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang penulisan himpunan. Tentang penulisan himpunan. Ada 5 syarat dalam menuliskan himpunan. Ada 5. Yang pertama yaitu huruf kapital. Nah, dalam penulisan himpunan itu pastinya diawali dengan huruf kapital. Itu hal yang pasti yang harus dilaksanakan dalam menulis himpunan. Yang kedua yaitu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, harus itu dalam menuliskan himpunan itu untuk menjelaskan siapa saja anggotanya itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga yaitu menggunakan kurung kurawal. Nah, pastinya misalnya ada suatu nama, di setiap sisi atau pinggirnya itu pasti dikasih kurung kurawal untuk memperjelas bahwa itu adalah himpunan. Antar himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, dalam sebuah himpunan itu misalnya kita menuliskan sebuah angka atau nama. Nah, setelah angka atau nama tersebut itu harus dikasih tanda koma, dan itu pasti harus dilaksanakan dalam menuliskan suatu himpunan. Nah, untuk contohnya di bawah ini. Nah, misalnya A sama dengan kurung kurawal Ana, Ani, Tias. Nah, untuk Ana itu kan A-nya kapital, dan setelah kata Ana itu ada koma. Setelah itu Aninya juga A-nya juga besar. Setelah itu ada koma, terus ada Tias, T-nya juga besar. Nah, ini pada suatu A ini, contoh A ini sudah memenuhi syarat dari suatu penulisan himpunan. Selanjutnya yang B. Nah, untuk B ini juga dihubungkan dengan tanda sama dengan. Suatu himpunan itu harus dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, setelah itu ada kurung kurawal. Setelah itu angka 5, 8, 9, 10, 14. Setelah itu tutup kurawal. Nah, dari kesemua ini sudah memenuhi syarat dalam penulisan himpunan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang diagram Venn.
Apa sih diagram Venn itu? Diagram Venn seperti ini contohnya. Nah, ini kan ada S, itu artinya semesta. Semesta itu keseluruhan. S keseluruhan. Nah, ini satu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya ada A. Di sini ada A. Berarti dalam suatu lingkaran ini anggotanya apa saja? Dalam suatu lingkaran itu anggotanya pada himpunan A 1, 2, dan 5. Selanjutnya ada B. Anggotanya yaitu 5, 6, dan 7. Oh iya, saya akan menjelaskan tentang himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S kapital ya. Ingat, huruf S kapital. Selanjutnya contohnya pada slide ini di bawahnya. Nah, untuk himpunan semesta itu bisa dikatakan huruf 1 sampai dengan 10 atau bisa dikatakan bilangan asli, bilangan bulat. Pokok semuanya memuat semua anggota yang dibicarakan. Ya, di anggota itu apa saja ditulis semua. Nah, itu termasuk himpunan semesta. Slide berikutnya yaitu tentang menyatakan himpunan. Dalam menyatakan himpunan itu ada 3 syarat. Yang pertama yaitu menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contoh, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurung kurawal. Nah, maksud dari menyebutkan anggota enumerasinya itu ya seperti ini. Angkanya itu yang ditulis disebutkan begitu. Yang nomor 2 yaitu menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Contohnya, bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, ini semua kan dituliskan dengan kata-kata sehingga kita nanti akan bisa memperjelas. Misalnya ditulis dengan enumerasinya yaitu kurang dari 4 ya, 1, 2, 3. Yang B ini bilangan ganjil yang kurang dari 8. Kurang dari 8 itu anggotanya ya 1, 3, 5, dan 7. Yang nomor 3 yaitu menuliskan dengan notasi. Contohnya A sama dengan X, di mana X kurang dari 4, X adalah bilangan asli. Nah, ini yang dimaksud dengan notasi. Berarti nanti kita menulisnya A sama dengan buka kurung kurawal. Kan ini contohnya X kurang dari 4 bilangan asli. Selanjutnya yaitu yang B. B sama dengan X, di mana X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Kurang dari 8 bilangan ganjil itu berarti 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dilambangkan. Tidak mempunyai anggota berarti untuk suatu kurung kurawal itu ya buka kurung kurawal, tengahnya itu kosong, nggak ada apa-apa, nggak usah diisi. Selanjutnya tutup kurung kurawal. Nah, seperti contoh berikut ini. Atau huruf 0 dicoret gitu. Itu termasuk tanda dari himpunan kosong. Selain itu tidak ada. Kalau semisal kurung kurawal itu dibuka, terus di dalamnya itu ada angka 0, terus tutup kurung kurawal. Itu termasuk suatu himpunan. Karena apa? Himpunan tersebut ada tanda 0-nya. Dan itu merupakan yang berisi satu himpunan.
Contohnya yaitu A sama dengan buka kurung kurawal siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Otomatis kan siswa kelas 7, maksud dari kelas 7 itu kan SMP kelas 1 ya. Otomatis kan belum ada atau tidak ada siswa yang umurnya di bawah 7 tahun. Orang lulus SD aja usianya 12 tahun maksimal atau minimal. Nah, otomatis tidak ada suatu himpunan ya pada siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Selanjutnya B, bilangan prima antara 24 dan 28. Untuk bilangan prima pada angka 24 dan 28 itu tentunya tidak ada. Untuk 25 itu bukan bilangan prima dan 27 itu juga bukan bilangan prima. Nah, cara penulisannya yaitu B sama dengan tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, dan itu tengahnya itu nggak usah diisi, atau B sama dengan 0 dicoret gitu. Itu menandakan sebuah himpunan itu kosong. Selanjutnya yaitu tentang relasi himpunan. Bagaimana sih relasi suatu himpunan? Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut ini. Contohnya yaitu suatu himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan B. Anggotanya 2, 4, 5, 6, 8. C. Anggotanya 4, 6, dan 8. Selanjutnya yaitu himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Nah, untuk tanda hubung ini atau C ini itu bisa dikatakan subset. Artinya berarti himpunan B itu merupakan himpunan bagian dari A. Berarti B ini bagian dari himpunan A. Karena apa? Di dalam himpunan A itu juga ada angka 2, 4, 5, 6, dan 8. Selanjutnya yaitu bawahnya lagi. C, subset dari B. Himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Otomatis iya, karena di dalam anggota B itu ada angka 4, 6, dan 8. Bawahnya lagi, A subset dari B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Otomatis bukan kan? Karena tidak ada. Pada anggota B tidak ada angka 1. Oke. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata kurang berkenan, saya minta maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.